ada masjid di situ. Masjid ya. Pas Ada. dalegan na balak kambar kan. Ya, dalegan bala kamar ada masjid ya, masjid tua di situ. Iya. Apa ini? Ya, begitu. Kalau ini kan sejauh ini kadang orang-orang luar itu saya dapati juga di jam-jam 3 subuh di hari-hari tertentu kalau kutanya mau kemana, mau ke Tolo, ini pasar Jaran Raya. Itu artinya sebagai orang Jeneponto yang cenderung dikenal sebagai kota kuda juga Oh ternyata di Tolo ini ada pasar kuda Sejak kapan itu ada pasar kuda di Tolo Pasar kuda saya tidak tahu persis sejak tahun berapa, tapi mungkin ada dalam catatannya dan siaran juga itu karena banyak-banyak ini catatan kuliah ya, dari tahun berapa. Dari tahun berapa. Tapi kalau kita lihat peradaban yang ada di Tolo, hampir semua lengkap. Ya, Kita betul, bicara betul, agamanya di Ya. sana ada, perdagangannya di sana ada pasar kuda, perjuangannya di sana juga yang menariknya ternyata ada Taman Makam Pahlawan. Saya tidak tahu itu sejarahnya dari mana. Kalau informasi yang saya dapat itu dari Laptur ya kalau salah itu. Bicara dari Laptur itu Berarti ada. orang-orang Laptur sebagian juga di ini Iya, dimakamkan katanya di sana. dibantai di sana. Ada juga kuburan yang tidak menghadap kiblat di sana. Alah, Jadi memang ya Tolo ini unik. kuburan tua kayaknya itu karena Iya, tidak kuburan. menghadap kiblat Iya, tidak menghadap kiblat. Kuburan tua. Saya lanjut Ba- saya, Di. Saya ya, lanjut ya, saja. Jadi kembali ke Tolo dulu tadi. Jadi dengan fakta-fakta sejarah seperti tadi tentang wilayah Tolo pada masa lalu, kalau saya sih Kecamatan Tolo itu lebih pas dibanding Kecamatan Kelara. Kecamatan Tolo. Iya, iya. Eh, Karena akarnya di situ. Saya tidak tahu apa dulu pertimbangannya. Pemerintah daerah pada saat itu mengambil nama Kelara. Karena kayaknya nama sungai yang diambil dari Sungai Kelara. Iya. Sungai Kalau saya Kelara. sih mestinya Kecamatan Tolo. Nggak ada yang lebih tepat dari itu. Seperti itu. Tapi ya entahlah ke depan siapa tahu diubah kan. Siapa tahu orang mau kembali menggali sejarah. bisa Karena saja. wilayah Tolo pada masa lalu adalah wilayah Kelara pada hari ini. Iya. Seperti itu. Tadi saya lanjut yang ini, yang kayak kuburan-kuburan tua, Ya. yang arahnya itu dari timur ke barat. Berarti kan kuburan pra-Islam itu. Ya sebelum Ya itu masuk. kuburan Iya, iya, iya. pra-Islam. Jadi tadi saya sudah bilang ada peta 1692, ada Tolo di situ. Kemudian masuk di abad 18 tahun 1700-an ada juga naskah lontara. Itu naskah lontar itu ada di perpustakaan Universitas Leiden sekarang. Ada di sana itu. Belanda kan. Iya, tapi yang salin dulu itu kan Mates di Makassar. Ya, 1800-an akhir. Itu Mates itu ilmuwan Belanda, tapi dia pendeta juga. Mates. Dia menyelamatkan itu. Di situ juga disebut kalau kita cerita sumber teks ya tentang keberadaan Tolo. Nah, itu naskah lontar itu salah satunya. Tapi selain itu ya entahlah selain itu. Nah, kalau di naskah dan dia ini lontara Bugis, jadi dia teks Bugis. Tapi narampe binamus ya gambang kala. Nah, kalau kontennya tentang binamu ada tertulis di lontara begini, binamu palilina, silendre, balang, Jeneponto, Sapanang, Pino, Tonrokasi. Kemudian yang diperintah langsung Ujul Loy, Kalumpang, Palayau, Bulo-Bulo, Patalasang, Yombe, Paitana, Arungkeke, Togo-Togo, Bontorapo, Pau, Taruang, Cinong, Tonra. Ini Tonra sekarang kayaknya hilang kayaknya ini nama. Tonra, kemudian Rumbia dan Tolo. Itu kalau teks ya. Teks dari lontara. Apa artinya itu palilina, Kak? Palilina itu kayak kerajaan bawahan. Iya, kayak kerajaan. Iya, palili begitu ya. Iya, jadi ada kerai lebih di atasnya lagi, Iya, iya, atasannya iya. kayak gitu. Kayak begitu. Jadi pun kami saya Tolo, karen Tolo, palilina binamu. Begitu tuh. Dulu disebutnya. Begitu.
Kalau persoalan mitologi, karena kan Tolo ini, sebagaimana wilayah-wilayah kampung-kampung yang lain di Jeneponto, itu kan usianya sangat tua. Yang jelas tahun 1300-an itu sudah ada. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti ada. Dan mungkin jauh lagi sebelumnya sudah ada. Karena dari penelitian, ada yang meneliti ilmuwan itu, yang Cadwell itu, dan Stephen Drews namanya, dia meneliti itu di sekitar 95, 98, sampai 98, dia meneliti di Jeneponto. Dan dia tidak pernah menggali, tapi dia memanfaatkan para penggali kuburan. Jadi dulu itu banyak tim-tim penggali kuburan di Jeneponto itu. Banyak tim-timnya. Dan itu paling marak itu, aktivitas menggali kubur itu tahun-tahun 70-an. Jadi hampir kayak semua kuburan tua di Jeneponto sudah digali oleh mereka-mereka ini. Mengejar harta karun. Nah, seperti itu. Dan di semua wilayah yang dia tempati menggali ada. Berarti Ada- termasuk kok Tolo ini kan? Termasuk Tolo, termasuk Rumbia, apalagi pun di pusat-pusatnya Binamu. Oh, itu paling banyak itu. Kalau Sapanang, Tolo di banyak. daerah mana itu Kak? Sempat masih ada kuburan warisan-warisan tua, sekarang? seperti yang di Sapaloe, ya kuburan Sapaloe, kemudian kuburannya Dampantolo, kemudian Nong, dia gali itu. Kalau lihat pernah kuburan Sapanang apa, memang Ya. bukan di dalamnya, tapi bagian-bagian di luar itu dia gali itu. Dan itu banyak ditemukan keramik-keramik yang memang berasal dari abad itu, abad 3, abad 14, 1300-an ya. 15, 16 itu keramik. Jadi pada masa itu ada tradisi penguburan di mana mayat dikubur itu disertai dengan bekal kubur. Nah, iya, jadi kita pernah leluhur itu dia pernah ada di fase itu. Ketika dikubur, dia kubur dengan Oh iya, iya, seperti piring, itu. cincin, Iya. kalung Kan dan ya. pra-Islam itu. Itu kan pra-Islam itu. Jadi itu sudah eksis. Kampung-kampung yang ada di Ponto itu sudah eksis pada masa itu. Jadi kapan persisnya ada misalnya masyarakat dengan organisasi-organisasi politiknya, kita tidak tahu pasti. Tapi apakah sudah ada manusia, sudah ada peradaban? Iya, paling tidak tahun 1300 itu sudah ada. Dan barang-barang keramik itu kan dari Cina, dari Vietnam, dari Thailand. Kan barang-barang impor toh. Berarti kan barang mewah kan. Hari ini saja kalau ada kan mewah, apalagi pada saat itu kan. Berarti kan berdit juga itu lulur kita ini. Ya kan? Dan dia bisa, dan ya saya tidak tahu apa motivasinya itu ketika orang dikuburkan dengan benda-benda itu. Itu kan sebelum eksisnya Islam Oh di iya, itu Jeneponto tuh kan. itu pra-Islam. Jadi sudah eksis Tolo. Itu yang buat saya penasaran juga itu. Karena Tolo kan kemarin kalau tidak salah ingat dia dikenal sebagai daerah kering karena. Nah, bagaimana upaya masyarakat setempat untuk hidup dari segi pertaniannya itu di sana kemarin karena? Daerah kering. Nah, Tolo yang tidak kering karena ada Sungai Kelar. Oh, berarti Sungai Kelar memang sudah ada dari dulu karena di? Iya. Sungai Kelar tidak kalau kering tidak kering kalau Tolo karena dia yang banyak sumber airnya dan kalau bisa dibilang dia bisa panen 2 kali, yang lain belum bisa dulu kalau saya tidak salah ingat. Makanya keluarga-keluarga hari ini banyak yang protes ke saya. Bilang kenapa itu bendungan tidak selesai-selesai saluran irigasinya. Dulu waktunya bendungan tidak dikerja, bendungan Kareloe masih bisa enak-enak panen 2 kali. Oh, dengan adanya Sungai Kelar itu kan? Iya. Sekarang giliran ada bendungan, kenapa jadi susah? Kan banyak yang ditutup ini karena lagi dikerja kemarin, tapi sekarang sudah dibuka. Kalau kering mungkin tidak. Katolok dan negawe. Iya. Terima kasih. Kalau itu Kareng yang sempat kita singgung tadi seputar bendungan, kapan masuk di ini Kareng? Yang cenderung hari ini masih wilayah Tolo Kareng. Bendungan yang mana? Kareloy baru dibangun itu kalau Kareloy. Kelar. Bendungan Kelar sudah lama sekali juga itu kalau bendungan Kelar. Lama sekali, tidak tahu tahun berapa pastinya. Ya. 1972 deh. 1972. Oh, 1972. Ya.
Cuman ada saluran hari ini yang dikerja karena sudah terlalu lama dari tahun 72 mungkin, makanya banyak yang terhambat untuk itu saluran itu. Iya. Sempat ada ini audiens yang mau berbagi informasi juga sama seputar Tolo setuju juga. atau ya setuju. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama narasumber. Siapkan. Iya, kalau ketika kita berbicara Tolo pada hari ini, tentu seperti dikatakan tadi bahwa Tolo hari ini adalah hasil kerja daripada pendahulu-pendahulunya. Jadi dulu itu Tolo menurut peta lama dia masuk di wilayah Goa. Iya. Dia masuk di wilayah Goa mulai dari Penyawakan naik mutar ke Macini Baji sampai ke Turatia sebagian. Buruloy, kemudian Gantarang. Iya. Berarti bagian utaranya kan dia. Iya. Jadi itu Goa itu. Makanya sumber spiritualnya itu berasal dari Goa. Jadi ini tidak lepas daripada Galarang Bolangi, Galarang Sapaya, Karaeng Parigi, iya. Dan ini ada jejaknya sampai sekarang. Itu yang pertama. Kemudian orang Tolo itu memulai peradabannya sekitar tahun 16, iya. Tolo ini boleh dikatakan memulai peradaban, dia yang pertama memulai peradaban jadi di Kabupaten Jeneponto. Iya. Jadi dia adalah sumber pengembangan spiritual, dia adalah sumber pengembangan pertanian. Olehnya itu di lagu itu ada dikatakan bahwa nak ketia ni Pak Bunting pun nabatarat ni Pepe biar satu umpa jarang batu paritolo. Ini adalah sumber spiritualnya, sehingga kenapa ini lagu lahir, karena sejak dulu itu Tolo itu rasa kudanya husky. Iya. Enak rasanya jarang dari Tolo, kuda dari Tolo. Kemudian hasil pertaniannya bagus dari Tolo. Terbukti hari ini Tolo pada zaman itu ya. Tolo pada masa itu kan Tolo itu meliputi yang saya sebutkan tadi. Sehingga kita tidak melihat Tolo pada hari ini. Kalau Tolo pada hari ini sepakat kalau kita katakan kering karena sejak Jene Belong, air irigasi Belong berhenti, dialihkan ke Rumbia ke sana. Pertanian di Kelara itu, di Tolo itu agak beda dengan masa lalu, karena kalau hari ini waduk Kelara Karelo itu tidak ada manfaatnya untuk orang Tolo. Tidak ada manfaatnya karena dia melewati di sebelahnya Tolo. Oh, berarti irigasinya dia tidak sentuh wilayah-wilayah pertanian Tolo. Miliknya Kelara, miliknya Tolo, tapi orang Tolo tidak menikmati. Yang Tolo nikmati adalah justru bendungan Belong. Dia Sungai Belong, yang ada di Rumbia dekat rumahnya di Serang. Ya. Kemudian itu masalah ekonomi ya. Kemudian kita berbicara masalah nama, saya lebih bersepakat kepada Desirang bahwa karena saya juga pernah mendengar cerita bahwa Tolo Denggasing itu adalah salah satu pimpinan Pagora Patampulua. Pagora Patampulua ini bermarkas di Takalar, namun simpul-simpulnya ada di setiap agen-agennya ada di setiap wilayah. Suatu ketika
Tolo de Magasing ini terkepung di Takalar, di tempat tinggalnya. Maka dikirimlah ke sana, disembunyikan di Tolo, dan dilindungi oleh penguasa Tolo pada waktu itu. Penguasa Belanda pada waktu itu tidak berani masuk di Tolo ketika ada orang dicari. Ya harus kiat tabir karaenga. Ya, makanya Tolo bersembunyi di situ. Sembunyi di situ kan konon beranak pinak di sana di Tolo. Kawin orang di sana. Lalu ini mungkin sama dengan anunya Deser mungkin. Ini naskah lisan. Ya. Mungkin saja betul dan mungkin saja ini hanya paripama. Iya. Tapi cerita ini kan belum mengalami distorsi kan dari mungkin juga mengalami distorsi karena perjalanannya sudah jauh, sudah beberapa persekian bahkan ratusan tahun yang lalu. Inilah ketika orang-orang dari Galeso, dari Takalar, Pulau Bangking naik ke sini mensiarahi temahin akan raih di Tolo. Sejak itulah mulai kampung itu diberi nama Tolo. Konon seperti itu. Iya. Berarti punya korelasi dengan Pagora Patampulo ini kan ini? Iya. Karena sejak Belanda susah mencari ini karena orangnya licik, tidak bisa iya. Meskipun pada akhirnya dibunuh seperti yang dikisahkan sama Desaran tadi. Apalagi Kelar itu Tolo itu adalah sumber belajar spiritual ya, sejak dulu karena gurunya dari Bolangi, dari Karem Parigi mengajar ke sini dari Goa penasihat spiritualnya semua Sombaya itu ke sini itu di Kelar. Penasihat spiritualnya dia di Sombaya di Goa itu satu dengan penasihat yang menyebarkan Islam di Tolo itu. Nih. Jadi di dalam catatan juga pernah saya dapatkan bahwa Tolo itu tidak lepas daripada ada namanya Dewi Natolo itu apa namanya? Tambak Laulung. Tambak Laulung adalah seekor kerbau yang di mana dia tema yang mupuk, di situ akan muncul kesuburan, kejayaan, kebesaran. Jadi salah satunya Tambak Laulung itu pernah datang dan mupuk di Tolo di sebelahnya yang di Kali sekarang itu Pak Wakil, yang ada namanya di situ, tanah ini milik Karingkule. Di situ konon sejarahnya di situ tuh kemudian di Papanjari pernah mopo di situ di daerah Pitape sebelah sananya di bagian Suratia kan. Pernah di situ dan alhamdulillah sampai sekarang memang pertanian di sana subur. Orang-orang Tolo alhamdulillah sampai hari ini mulai dari karir lagu cuma karir lagu itu bapaknya terlalu spiritual sehingga karing pamawang karing tompo itu terlalu akhiratnya lebih besar daripada dunianya sehingga tidak mau nak kasih sekolah tinggi nih karir lagu bersaudara. Seperti itu mungkin seperti itu ceritanya yang sempat saya dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karang. Ada keturunannya Karang? Oh, sempat ada audiens lain yang mau bertanya atau berbagi sedikit informasi lagi. Ya.
Jadi kita lanjut. Ini saya dapat informasi juga, Kak, kalau daerah-daerah lain seperti halnya Andre Gurut Tambok Dalle itu kan mereka sebagai apalah istilah Makassarnya berpegang pada orang tersebut. Kalau Jene Pontok katanya ada juga di bagian Tolo itu, Kak. Itu disebut juga sebagai Gurutta. Iya, jadi di Tolo itu ada ulama besar, Abu Bakar bin Tumpu namanya. Saya belum mengulik terlalu jauh sih, cuma kan Kurapiga kita pun tahu. Jadi waktu saya kecil itu tahun 80-an itu saya sangat akrab dengan namanya. Iya kan orang-orang di rumah apa kan sering menyebut, sering ke sana. Tapi kan dia sebutnya Gurunta. Gurunta. Dia ini ada laporan yang mengatakan dia orang Bungeng, pindah ke sana. Katanya sih pindah dari Bungeng karena sengin nasur atau Maria Domen botor kapang bede toh. Kan kita belum tahu prosesnya ini. Kita kan apakah sesederhana itu sih sampai alit parasangin toh, masa tidak ada sih alasan-alasan yang lebih prinsipil misalnya kan. Entahlah. Beliau ini dia berguru keliling Sulsel sampai ke Mandar, ya kan. Dia berguru di Haji As'ad di Sengkang, situ dia berguru di Ahmad Bone, dia berguru di Imam Lapeo, pokoknya dia tinggi pun tahun nih. Dan dia ulama besar. Tuh, kayak Haji Abu Bakar bin Tumpu. Dia ulama besar di Tolo itu. Dan kayaknya sih sepeninggal beliau itu belum ada tokoh sekaliber beliau. Belum ada sampai saat ini. Bahkan anaknya saja tidak sampai seperti itu. Yang almarhum juga Haji Nasir Awing itu tidak sampai seperti bapaknya. Tapi dia setuju itu bilang ada juga ulama pada era itu di Arung Keke. Tapi insya Allah nanti di sesi diskusi yang lain kita akan fokus itu, membahas itu tentang perguruan-perguruan Islam di Jeneponto kan, jaringan-jaringan ulama perguruan Islam itu butuh satu sesi itu. Jadi kan paling tidak Tolo itu menjadi pusat pendidikan Islam. Jadi orang dari Bantaeng, dari Goa, sanggir dari Lawaton Rorita apa Malakaji, apalagi pun aja Jeneponto Mintonja, ya, tiga lagi gurunta. Ya, karena dia ulama besar, di Jeneponto. Penuh dengan cerita-cerita tentang karomah seperti itu. Nah semenjak itu enggak ada lagi di Jeneponto, enggak ada. Kan kalau hari ini kan ya kadang ulama dengan teh lama kan beda-beda tipis kayak. Iya kan? Faktanya kan seperti itu. Nah kita ini kan merindukan ulama yang sejati. Seperti kayak Abu Bakar bin Tumpu itu. Kenapa tidak ada pelanjutnya? Nanti kita tantang cucunya, karena ada cucunya itu di Tolo. Ayo belum kenal sih. Itu. Oh, masih ada cucunya di Tolo. Ada, kan? Dan mengasuh pesantren. Dan dia pasti intelek lah, orang terdidik. Bisa mungkin diajak gitu. Itu. Saya lanjut Midi karena waktu juga. Ya. Jadi kan disetuju kan kembali lagi ke cerita tradisi lisan. Makanya kan saya ajak teman-teman yang lain untuk mengkritisi tradisi lisan kan. Kan kalau kita menggali sejarah masa lalu kan pasti akan berhadapan dengan tradisi lisan dengan mitologi seperti ini. Nah ini kan menarik ini. Kalau cerita lisan tentang Tolo kan, yang ternyata kan dia tokoh historis dan terlalu banyak laporan-laporan Belanda tentang dia. Karena dia kan pesohor luar biasa. Dia lebih hebat dari Sumbawa di Goa itu Tolo itu. Iya. Masih lebih hebat dalam daya rusaknya kan. Itu jauh lebih dahsyat itu Tolo. Makanya kan banyak sekali laporan-laporan Belanda itu tentang Tolo. Dan kadang pergantian gubernur di Makassar itu gara-gara Tolo. Ya kalau dianggap, tenan aja, tenan kuliah namangkan aja, ganti yang lebih bagus lagi. Begitu. Itu daya rusaknya itu Tolo. Nah kalau persoalan penamaan Tolo kan itu saya bilang, kalau dari data dokumen yang ada, itu yang peta. Jadi sekitar 15 tahun pasca Perang Makassar, POC itu langsung merilis peta.
Itu luar biasa. Sulawesi. Iya, terutama Sulawesi bagian selatan. Terutama itu, bagian selatan utamanya itu. Karena di situ markasnya kan. 1693 dia sudah merilis peta dan saya lihat di situ ini tolot tahu orang biar tonji Andre kampungku. Ada beberapa peta itu saya lihat Andre le banyak kampungku lawan jore karena anu beru apa. Gasim beru di kampung tak? Iya toh, coba tahu toh. Ya pun lumpuran jo borok lah, tapi kan lokang yang enak kemana itu. Iya, tapi kan tidak ada, justru yang ada kasih panging. Itu sering ada di peta itu. Gantarang, Tolo, sering ada di peta. Nah itu yang 16, bayangkan 1693. Itu ada di arsip itu, arsip KITLP itu, di Jakarta ada kayaknya itu, kalau arsip itu, peta itu. Kalau itu peta tertentu yang saya dapat di era POC ya. Kan memang POC kan baru juga menduduki Makassar. Ya. Tapi dia langsung sibuk itu melakukan survei dan bikin peta. Dan petanya itu ya jauh lah dari akurat, jauh dari akurat. Pada saat itu ya, jauh. Kalau yang teks Bugis itu ya Lontara itu yang saya bilang yang dia diperkirakan itu tahun 1700-an awal yang menyebut itu wilayah-wilayahnya Binamo dan Tolo ada di situ sebagai Palilina Binamo. Nah, tapi ada satu saya harus sebutkan ini. Ada mitologi ternyata yang bicara yang ada hubungannya dengan Tolo. Mitologi tujuh bersaudara Tumanurung. Ini salah satu sumber yang mengatakan ya. 7 bersaudara Tumanurung itu dari Gunung Bokaraeng. Jadi 6 laki-laki, 1 cewek. Nah kemudian ini menyebar ke berbagai macam wilayah menjadi pemimpin. Ada sempat saya catat, Cambanggalon Rialut Taruang, Lagante Rigantarang, Lampanjoko ri Rumbia, Binakasaloy ri Paitana, Tupanoy ri Buntarappo, Bantilan Rua di Binamo, ada yang dirungkeke, ada yang tahu, ada yang ingat-ingat yang dirungkeke. Ya seperti itu mitologinya, ada 7. Jadi ada disebut di sini Gantarang, Lagante, Rigantarang. Jadi kalau dari tradisi lisan itu, sepeninggal Lagante, dia digantikan oleh Dampang. Dia digantikan oleh Gantarambuleng. Orang yang diberi gelar Gantarambuleng, kenapa disebut begitu ya entahlah. Dia disebut sebagai Gantarambuleng. Itu yang menggantikan Lagante. Nah, ada keterangan yang mengatakan bahwa orang tua dari Gantarambuleng makamnya ada di Sapaloe, namanya Ika dan Daim Matutu, Ika dan Daim Matata, dan istrinya Ibaji Daim Bombong. Itu yang melahirkan Gantarang Buleng. Gantarang Buleng ini dialah sebagai Dampantolo yang pertama. Jadi dia dari Tumanurunga Lagante Rigantarang. Pasca itu kemudian diangkatlah Dampantolo yang pertama, Gantarang Buleng. Namanya Manasa Den Tinggi. Kemudian yang menggantikan Dampantolo yang kedua itu Pananrangi namanya. Dampantolo yang ketiga itu namanya Palamai. Nah di tradisi lisan tentang Itolo itu katanya Itolo itu ke sana waktu eranya Dampang Palamai. Ya itu di tradisi lisan kan. Tapi kalau misalnya mitologi ini benar, berarti kan eranya kan jauh sekali gitu loh. Nah, seperti itu. Tapi yang ingin saya katakan bahwa di setiap komunitas masyarakat, apalagi yang peradabannya sudah agak-agak bagus, dia selalu ada mitologinya, mitologi tentang asal-usulnya. Dan kalau kita tradisi di Sulsel itu ya pasti Tumanurung. Jadi di Jeneponto itu di Tolo ada mitologi Tumanurungnya, di Layu ada mitologi Tumanurungnya, di Kalimporo ada juga mitologi Tumanurungnya. Jadi kita kaya dengan mitologi. Apakah mitologi ini adalah informasi sejarah? Jelas bukan. Bisa saja sastra, bisa saja fiksi, dan sangat mungkin. Tapi apakah dia tidak berguna? Sangat berguna. Jadi kan intinya begitu. Apa yang kita ketahui hari ini mungkin
sebagai dongeng-dongeng itu sangat bermanfaat di masanya. Gitu. Sangat bermanfaat. Mungkin hari ini tidak bermanfaat bagi kita kan beda begitu. Tapi dulu ketika dia misalnya ada kelompok elit. Nah, ya, ada kelompok elit yang kita sebut sebagai kaum bangsawan. Itu kan dia harus punya pondasi, dia harus punya sandaran. Dari mana otoritasnya gitu loh. Dari mana sumber kekuasaannya gitu loh. Nah, makanya dibangun cerita seperti itu. Dan ya enggak tahu benar atau tidak. Tapi kan butuh. Itu dibutuhkan gitu loh. Itu dibutuhkan. Bagaimana orang banyak meyakini bahwa dia orang yang istimewa. Kalau tidak ada narasi tentang itu. Makanya kan dibuat narasi. Dibuat narasi tentang itu. Itu satu. Yang kedua, narasi seperti ini kan dia mudah untuk mempersatukan banyak komunitas, banyak kelompok-kelompok masyarakat. Misalnya kan mitologi tentang Lagante ini kan pasti di masa lalu kan pasti dipercaya. Dan akhirnya kan orang bilang, kan saya jadi pale gitu. Kan para gitu ji. Iya kan? Berarti kan tidak mungkin lah bisa kan para itu si anak ji. Itu jadi kalau berbicara yang seperti ini bukan persoalan benar salahnya, tapi persoalan apakah dia bermanfaat atau tidak pada masa lalu. Yogi kapan? Oh kalau masjid tua itu, kalau dari informasi lisan yang ada, tidak ada data tertulis sih, dia kayaknya sih di awal-awal pemerintahannya Pamawan Dentompo. Kan Pamawan Dentompo itu dia mulai jadi Karentole itu 1914. Sebelumnya Patiala. Jadi setelah kan anaknya yang gantikan Pamawan Dentompo itu 1914. Karena Jadi Cambam itu kan. kalaupun tidak akurat, berarti dia di zamannya Patiala. Berarti ya kalau tidak di awal 1900-an ya di akhir 1800-an. Sekitar itu tuh masjid itu dibangun. Tapi kan Patiala ini kan, haji. Iya kan. Kalau sekarang kan mudah kan pergi haji, umrah untuk healing-healing kan. Mudah kan. Kalau dulu, orang berbulan-bulan, mungkin bisa 1 tahun itu baru kembali. Bagaimana itu? Maksudnya? Oh, yang Patiala dan Nyaur ini. Iya. Itu butuh perjuangan berat untuk sampai ke tanah suci. Artinya kan, ya pasti ada melatar belakangnya lah. Ya mungkin dia sudah sangat dalam dengan Islam seperti itu. Kan jarang sekali tuh yang naik haji pada saat itu. Iya. Jadi masjid itu ya kalau bukan di eranya Patiala, ya bisa di era awal-awalnya Pamawan dan Tompo kalau yang masjid tua. Ya, tapi ada yang menarik juga ini tentang Islam toh. Jadi ada itu upacara adat yang selalu tiap tahun dilakukan oleh Karentolo. Atuana. Nah, itu setiap tahun itu dilakukan oleh Karentolo Minto yang lakukan itu, Atuana itu. Jadi Atuana itu ya sampai potong hewan, kayak upacara, makan-makan apa tuh, ada ritual-ritualnya lah, dan kan ada pinati. Ini pinatin atau nah itu pinati itu yang pemimpin upacaranya. Ini pinatinya dan itu acara Atuana itu dilakukan sampai tahun 1937. Baru dihentikan itu. Iya. Itu kan Atuana berarti ada orang yang dijamu Kak? Iyalah, adalah. Ya leluhur-leluhur kayak begitu. Tapi intinya juga doa juga di situ. Oh iya. Iya, intinya kan Toriolota kan dia sangat muliakan itu leluhur-leluhurnya. Jadi dia kan tidak anggap mati jiwanya kan. Dia yakin bahwa jiwanya ada, ya fisiknya yang mati. Kan itu kepercayaan orang-orang tua kita dulu. Sampai sekarang kan masih banyak juga yang begitu. Nah, tapi kenapa dihentikan di tahun 1937 ya mungkin juga karena pengaruh Islam sih. Ya, seperti itu. Tapi masih banyak sih informasi penting sebenarnya tentang Tolo.
Jadi sambil menunggu buka puasa toh. Langsung Budi. Iya. Jadi di Tolo itu benda-benda pengadakan yang ada di Tolo, enggak tahu sekarang masih ada apa tidak. Dan siapa yang nambah lagi toh? Jadi pengadakan dari Tolo ada alat musik, dia berupa gendang, seruling bambu, ada gong, ada busin, enggak tahu bagaimana modelnya itu busin itu dipukul-pukul bede. Iya. Kemudian pengadakan yang kedua itu niat bak dilina. Dua. Bak dili, jadi dia kayak senapan-senapan mungkin masa POC sih, senapan itu. Bak dili, senapan tua ada dua. Itu diyakini sebagai laki-laki dan perempuan. Iya. Yang ketiga itu berbagai macam tanda-tanda kebesaran seperti ada payung merah, ada kain putih, ada tempat pinang siri, bakar nyeregang itu dengan nemai. Nah, kalau menurut tradisi ya benda-benda itu diyakini menurung. Nggak tahu dari mana tiba-tiba ada. Dan jabatan keraing dimanapun itu, termasuk di goa, itu satu paket itu dengan pengadakang. Itu satu paket. Dengan benda-benda itu satu paket itu. Iya, makanya kalau ada dulu kerajaan mau dihabisi, mau dibubarkan, pasti disita semua itu. Disita semua itu. Jadi alat legitimasi. Karena ini kan benda-benda kan dianggap itu sumber kekuasaan, benda-benda ini magis. Seperti itu caranya orang dulu. Seperti itu caranya orang dulu. Nah di Tolo juga ada dan di semua tempat pasti ada. Yang ada kekarengan atau seperti itu. Yang ada pemerintahan itu ya pemerintahan tradisionalnya. Nah, seperti itu. Yang menarik juga di Tolo itu adalah di era Laptur. Ternyata juga saya baru tahu karena tidak pernah juga saya dalami. Bahwa ternyata ada Taman Makam Pahlawan. Iya. Itu. Oh iya di belakang. Iya. Iya jadi waktu Laptur itu ini menariknya ini karena mayoritas yang dari kalangan bangsawan itu terlibat di Laptur. Mereka lah yang jadi inti di Tolo, yang kalangan mereka ini. Jadi anaknya keren Tolo itu kan Rifaiden Lagu, Rifaiden Beta, ada lagi adiknya namanya Paseheri. Pokoknya mereka semua itu. Yang pasukan-pasukan inti di Laptur dan usianya kan sangat belia. Pada saat itu, kalau misalnya Rifaiden Lagu karena Leloa kan baru sekitar 15 tahun. Ada lagi satu saudaranya. Kayak yang paling tua itu dari catatan saya dapat itu kan itu yang Rifaiden Beta itu. Kayaknya buyutnya istrinya Karin Rani kayaknya. Itu ya bersaudara. Nah mereka semua aktif di Laptur bersama ya masyarakat yang lain. Oh ada keturunannya di sini, wah keren itu. Keturunannya keren Leloa. Oh ya, ya seperti itu. Jadi saya cerita dulu sedikit sejarah neneknya toh. Ya dari Padel Lagu itu karen Leloa itu dia terlibat di Laptur bersaudara. Saya tidak tahu apakah ada saudaranya yang tidak ke Laptur, tapi dari semua catatan saya dapat dia ke Laptur. Laptur ini kan lawannya kan Belanda. Iya, lawannya kan Belanda. Jadi pada suatu waktu itu Tolo itu ini pasukan Belanda ini memasuki wilayah Tolo. Tapi kalau dari keterangan beliau-beliau itu yang pelaku sejarah, karena kan ada hasil wawancara awal tahun 80-an kan, dimasuki oleh pasukan Nika, Knil dari Bantaeng, tapi dia kayaknya mau Campagaloi, Ipanging, kalau mai akhirnya Cambajawa untuk memasuki Tolo. Dan ternyata yang mengantar mereka itu adalah Jan Nampanging. Jadi ya berarti Jan Nampanging ya berteman dengan Nika, Knil pada saat itu. Dan akhirnya itu Rifaiden Beta itu ditangkap. Dia
Kalau bukan 8 orang, 9 orang ditangkap. Jadi tangkap. Dan di pabar di kiri lapangan Natolo, tembak, mati. Kecuali Ripaiden Beta, itu tidak mati, dibiarkan hidup karena mau diambil keterangannya. Nah, seperti yang lain mati, termasuk anak-anak karen Tolo tuh. Saribatan na Karloloa kan ada mati, Paseheri namanya. Jadi 7 kayaknya yang gugur di lapangan Tolo itu ditembak. Tersisa ini Ripaiden Beta dari yang ditangkap itu. Kemudian setelah itu dia diinterogasi. Kemudian setelah itu dia dibawa ke penjara, Lokan, dari apa Rena Lau, Tarung ke Lau selama 9 bulan. Kemudian sambil dia diadili dan dijatuhilah hukuman penjara selama 47 tahun. Begitu. Iya, vonis hukumannya 47 tahun. Jadi setelah ada vonis dia dipindahkan ke penjara Layang, dari penjara Layang kemudian dia dikirim ke penjara Nusa Kambangan. Seperti itu. Tapi kan akhir 49 kan bebas. Iya, karena penyerahan kedaulatan toh. Nah, seperti itu. Kalau yang Karel Loloa ini, Ripaiden Lagu ini sempat jauh hampir mati. Karena pernah suatu momen berpapasan dengan pasukan Belanda itu yang menuju ke Tolo. Dia tidak tahu kalau itu orang Belanda. Dia kira rombongannya Ranggonden Romo apa menginsidi katanya. Ada kayak mungkin toh. Cara-cara mainnya dulu mereka. Empat Tolo-Tolo itu dia mau jemput pasukan ternyata Belanda. Akhirnya ya ditembaklah di situ. Ada yang meninggal di situ. Tapi selamat ini yang Ripaiden Lagu. Itu kalau keterlibatannya di Laptur.